Kita bersama dengan juru bicara KPK Budi Prastyo. Halo, selamat siang Mas Pak Budi. Apa kabarnya? Kita bersama dengan juru bicara KPK. Ya, kabar baik Pak Budi. Sebentar, ini saya masih dibantu teknisi ya untuk mengecek saluran komunikasi dengan Pak Budi Prastyo di KPK. Tentu masyarakat, terutama teman-teman yang tinggal di Tulungagung juga penasaran ini perkembangan pasca OTT Bupati nonaktif Tulungagung seperti apa ya. Pak Budi. Baik Mas Hilman. Ya. Nah, sejauh ini pasca OTT Gatot Subrowo, bagaimana update penanganan kasusnya, Pak? Yang pertama kita kembali dulu pada konstruksi awal terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan atau penggunaan pasal 12E di wilayah Tulungagung ini, Mas Hilman, yang berangkat dari peristiwa tertangkap tangan, di mana KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung dan juga saudara YOG yang merupakan ADC atau ajudan dari Bupati Pak GSW tersebut. Ya, di mana dalam konstruksi perkaranya kemarin kami sudah jelaskan bagaimana modus-modus yang digunakan oleh saudara GSW ini untuk melakukan tindak pemerasan, yaitu dengan modus ancaman menggunakan instrumen atau sarana surat pernyataan yang harus ditandatangan oleh para kepala dinas di lingkungan Kabupaten Tulungagung, yang kemudian surat pernyataan tersebut menjadi alat tekan bagi Bupati untuk kemudian meminta agar para kepala dinas ini patuh, loyal, tunduk terhadap setiap perintah dari Bupati. Sehingga ketika Bupati ini membutuhkan sejumlah dana begitu, kemudian meminta saudara YUG atau ADC dari Bupati untuk kemudian meminta sejumlah uang kepada para dinas-dinas tersebut. Sehingga pasca ditetapkan sebagai tersangka ini, Mas Hilman, dalam rangkaian penyidikan ke depan, tentu yang pertama kami akan melakukan penggeledahan di sejumlah titik lokasi yang sebelumnya juga sudah dipasang KPK lain begitu ya, karena tentu dalam proses penggeledahan penyidik butuh untuk memperkuat, mempertebal bukti-bukti awal yang sudah kami dapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan. Dan tentunya pasca kegiatan penggeledahan, kami juga akan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak, baik pihak-pihak tersangka maupun para saksi yang nanti dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan, baik untuk memperjelas kembali terkait dengan konstruksi awal dari perkara pasal 12E ini, ataupun nanti untuk kebutuhan konfirmasi atas barang bukti yang diamankan dan ditemukan dalam proses penggeledahan nantinya. Begitu Mas Hilman. Sejauh ini ada 2 tersangka yang ditetapkan KPK. Lalu status dari belasan orang yang sebelumnya juga diamankan ya saat OTT, apa status saat ini Pak? Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan, bahwa kami awalnya mengamankan sejumlah 18 orang di wilayah Jawa Timur yang kemudian kami lakukan pemeriksaan awal di Polresta Tulungagung dan juga di Sidoarjo, di mana dari pemeriksaan awal tersebut kemudian kami membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga pasca dilakukan pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih terhadap 13 orang itu, 2 diantaranya kami tetapkan status hukumnya menjadi tersangka. Sedangkan 11 orang lainnya statusnya adalah sebagai saksi. Jadi pasca dilakukan pemeriksaan kepada para pihak tersebut, maka 11 orang ini kemudian bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Soal nanti kemudian ada kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pihak yang sebelumnya sudah diamankan, nanti kita lihat perkembangannya Mas Hilman, ya, karena tentu kebutuhan pemeriksaan, kebutuhan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini tentu nanti berbasis dari kebutuhan penyidik, gitu. Dan tentu kami akan selalu update perkembangannya seperti apa. Begitu Mas Hilman.
Pak Budi tadi menyebutkan ada rencana penggeledahan ya dilakukan di lingkungan Pemkab Tulungagung. Kapan akan dilaksanakan, Pak? Ya, secepatnya ini Mas Hilman, karena memang kami sedang proses juga untuk persiapannya, karena dalam peristiwa tertangkap tangan kami tentunya ini juga sudah diketahui oleh masyarakat khususnya di Tulungagung. Ada beberapa titik yang kami segel begitu ya, yang kami pasangi KPK lain, yang tentu nanti kita akan lakukan penggeledahan di dalamnya untuk kebutuhan membantu proses penyidikan, karena kami tentu butuh untuk menelusuri, melacak barang bukti yang memang dibutuhkan atau terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pemerasan ini. Begitu, Mas Ilman. Sejak OTT dilakukan, barang bukti apa saja Pak yang sudah diamankan oleh KPK? Barang bukti yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup tersebut ada beberapa dokumen, kemudian barang bukti elektronik dan juga sejumlah uang tunai yang diduga uang tunai tersebut bagian dari realisasi permintaan uang oleh Bupati kepada para dinas di lingkungan Kabupaten Tulungagung, di mana diduga Bupati ini meminta setidaknya sampai dengan sekitar 5 miliar kepada 16 OPD. Dari permintaan tersebut 2,7 miliar sudah terrealisasi. Ya, kami masih akan terus menelusuri apakah hanya itu atau ada permintaan-permintaan lainnya, karena informasi awal yang kami terima tidak hanya kepada para dinas, tapi juga ada ke camat, kemudian ke sekolah, ada juga yang rumah sakit, gitu ya. Ada beberapa permintaan-permintaan tersebut yang dilakukan oleh Bupati. Nah, ini masih akan terus kami dalami, sehingga untuk mengkonfirmasi informasi awal tersebut, keterangan awal tersebut, kami tentu membutuhkan keterangan-keterangan lainnya untuk memperkuat ya, terkait dengan dugaan tindak pemerasan ini. Begitu, Pak Silvan. Pak Budi, uang yang diminta 5 miliar rencananya digunakan untuk apa oleh Gatot Subrowowibowo? Ya, dari keterangan yang sudah kami peroleh pada pemeriksaan 1 kali 24 jam, bahwa uang-uang yang sudah di tangan saudara GSW ini digunakan diantaranya untuk kebutuhan pemberian THR kepada Forkominda di lingkungan Kabupaten Tulungagung, kemudian beberapa diantaranya untuk kebutuhan operasional pribadi dari saudara GSW, seperti untuk kegiatan berobat, kemudian jamuan makan ya kepada para kolega Bupati, kemudian ada juga sejumlah uang digunakan untuk keperluan pribadi lainnya. Ya. Kemarin kita rinci ya, ada beberapa pembelian kebutuhan pribadi itu juga di reimburse atau dibebankan kepada anggaran di dinas. Tentu ini tidak tepat ya Mas Hilman, ini menyalahi ketentuan baik hukum ataupun secara norma. Karena seorang bupati tentunya sudah diberikan hak keuangan yang sesuai, baik dari gaji maupun dari tunjangan operasional, yang tentunya itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan demikian, bukan malah kemudian dibebankan kepada dinas terkait. Ya, akhirnya kemudian akan terjadi manuver-manuver dalam pertanggungjawaban anggaran. Ya, di sisi lain, para kepala dinas ini sudah dikunci melalui surat pernyataan. Ya, terkait juga surat pernyataan menyebutkan mengenai pertanggungjawaban anggaran. Artinya anggaran-anggaran yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, diantaranya yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dari Bupati ini, melalui surat pernyataan tersebut, maka atas penggunaan anggaran ini menjadi tanggung jawab kepala dinas yang melakukan tanda tangan di surat pernyataan tersebut. Nah, ini artinya surat pernyataan ini menjadi kunci mati bagi para kepala dinas agar tetap loyal, tetap patuh kepada Bupati. Itu salah satu unsur tindakan ancaman ya yang memenuhi unsur pasal 12E-nya. Begitu, Mas Hilman. Teman-teman, saya masih bersama juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo tentang update penanganan kasus korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatot Subrowowibowo.
Nah, Pak Budi, banyak yang penasaran bagaimana KPK bisa mendeteksi kasus ini melibatkan Bupati Tulungagung. Bagaimana awalnya, Pak? Ya, kami mendapat informasi awal dari masyarakat, Mas Silvan, dan tentu dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang terus peduli terkait dengan praktik-praktik pemerintahan ya dimanapun, dalam konteks kali ini di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ya, dengan kita bisa mengungkap dan melakukan penangkapan kepada para terduga pelaku, artinya kita bisa menghentikan rantai tindak pemerasan ini. Tadi kami sampaikan bahwa penerimaan uang atau realisasi 2,7 miliar dari total 5 miliar yang diminta oleh Bupati. Artinya kalau tidak kita lakukan penangkapan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, maka dugaan tindak pemerasan ini masih akan terus berlanjut. Terlebih detil modusnya, Bupati ini memperlakukan kepada para kepala dinas ini seperti sedang berhutang, begitu Mas. Jadi ketika sudah ditetapkan angka, itu akan terus ditagih melalui ajudannya, yaitu saudara YOG yang secara aktif akan meminta, mengingatkan kepada para kepala dinas ini untuk menyetorkan uang ketika GSW selaku Bupati ini ada kebutuhan. Jadi ini akan terus dilakukan penagihan. Bahkan ketika nominal tertentu itu belum lunas ya, karena ini kan perlakuannya seperti hutang ya, belum lunas, itu sudah muncul tagihan baru lagi. Mas, artinya ini akan terus berlanjut. Sehingga ini menjadi urgensi tinggi untuk kemudian kami lakukan tangkap tangan. Gitu, Mas Firman. Pak Budi, kasus seperti ini kan kemungkinan juga berpeluang terjadi ya di daerah lain termasuk di sekitar wilayah Tulungagung. Bagaimana tanggapan dari KPK? Ya, KPK tentu mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik di kabupaten, kota maupun di provinsi, serangkaian peristiwa tertangkap tangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, harapan kami menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi pemantik ke depan untuk lebih serius lagi dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Tentu kita semua tidak ingin tindak pidana korupsi yang sudah terjadi di Tulungagung, di Ponorogo, di Madiun, ataupun di wilayah provinsi lainnya kembali terulang. Karena semuanya akan terdampak buruk, Mas Silva. Tidak hanya kawan-kawan di pemerintah daerah saja, tapi masyarakat juga akan mendapatkan efeknya. Tentu sedikit banyak akan berdampak pada kualitas pelayanan publik ke depan. Terdampak banyak pada pembangunan. Apalagi kalau kita melihat konstruksi perkara ini, bahwa ada dugaan juga uang-uang ini disiapkan tidak hanya dari kantong pribadi kepala dinas, tapi terbuka kemungkinan ketika para kepala dinas ini tidak punya uang lagi untuk bisa disetorkan, maka ini akan membuka celah terjadinya rantai modus korupsi lainnya. Bisa juga kemudian uang-uang ini disiapkan oleh para pihak swasta yang nantinya disiapkan atau dikondisikan menjadi vendor dalam pengerjaan proyek-proyek di dinas-dinas tertentu. Nah, ini artinya akan membuka rantai korupsi ini menjadi lebih panjang lagi. Kita tidak ingin hal demikian. Begitu, Mas Silva. Nah, untuk dana yang disiapkan ya, THR untuk Forkopimda ini bagaimana update atau perkembangannya, Pak? Ya, tentu nanti kami akan dalami, kami akan telusuri terkait itu, karena keterangan awal yang kami dapatkan dalam proses penyelidikan tertutup bahwa ada sejumlah uang yang memang disiapkan dari Pak GSW ini selaku Bupati Tulungagung untuk memberikan THR kepada para Forkominda, di mana uang itu didapatkan dari dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Tulungagung. Ini tentu ke depan akan didalami, ditelusuri oleh penyidik, pemberian kepada siapa saja, jumlahnya berapa, maksud tujuannya seperti apa. Nah, ini kenapa kami penting mendalami ini. Kita ingin melihat apakah kemudian ini juga memantik adanya konflik kepentingan
Mas Ilman. Jangan sampai juga pemberian-pemberian ini nanti akan mengunci ketika misalnya di pemerintah Kabupaten Tulung Agung ini ada permasalahan, ketika ada dugaan pemberian yang sudah dilakukan baik kepada aparat penegak hukum ataupun kepada auditor gitu ya, itu kemudian akan menutup permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah Kabupaten Tulung Agung ya, sehingga pasca dilakukan penindakan ini maka hal terpenting berikutnya adalah bagaimana kemudian kita lebih serius lagi melakukan upaya-upaya pencegahan di semua sisi. Begitu, Mas Dono. Untuk proses hukumnya bagaimana Pak Budi? Apakah ada target ya berkas perkara akan dilimpahkan ke tahap berikutnya? Ini secepatnya Mas Iman, karena ini kan peristiwa tertangkap tangan, kami sudah menetapkan para tersangkanya, kami sudah melakukan penahanan, terlebih ketika para tersangka ini sudah dilakukan penahanan. Argo penahanan itu kan mulai berjalan. Ya, kita lakukan penahanan untuk 20 hari pertama, nanti kita akan lihat perkembangannya. Jika sudah lengkap tentu kita tidak ingin berlama-lama lagi untuk segera melakukan limpah. Tapi kalau memang masih dibutuhkan pemeriksaan kepada para saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik, maka perpanjangan penahanan bisa kami lakukan untuk 40 hari berikutnya. Begitu, Mas Ilmu. Nah, selama proses yang dilakukan KPK, bagaimana KPK juga bisa memastikan roda pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan, Pak Budi? Ya, tentu kami berharap penindakan yang KPK lakukan ini tidak berdampak dari rutinitas ataupun penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemerintahan secara keseluruhan di Tulung Agung. Justru ini menjadi pemantik positif ke depannya, hal-hal yang masih ada ruang atau celah para oknum ini memanfaatkan untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian bisa ditutup. Karena dengan masuknya upaya penindakan, maka permasalahan-permasalahan yang tadinya masih ada di ruang gelap, maka kemudian menjadi terangkat ke permukaan. Masyarakat juga bisa mengikuti dan mengawal seluruh proses, tidak hanya penegakan hukum yang KPK lakukan, tapi juga proses-proses perbaikan yang nantinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Dan KPK sendiri, kami di Tulung Agung tidak hanya masuk melalui pendekatan penindakan, Mas Firman, tapi kami juga masuk melalui upaya-upaya pencegahan, baik melalui survei penilaian integritas. Jadi sebelumnya kami sudah memotret, capture begitu ya, sektor-sektor mana saja, ruang-ruang mana saja di setiap pemerintah daerah, tidak hanya di Tulung Agung, yang masih rawan. Kita ingin melihat sektor-sektor pentingnya, termasuk pengadaan barang dan jasanya, manajemen ASN-nya, karena kita lihat banyak juga modus-modus suap jabatan. Kemudian bagaimana soal pengelolaan barang milik negara, karena kami melihat di sejumlah daerah banyak penyalahgunaan aset-aset pemerintah daerah, baik mobil dinas, rumah dinas, ataupun aset-aset dalam bentuk lainnya. Banyak yang disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, fokus-fokus itu juga yang kemudian menjadi sorotan kami di KPK untuk melakukan pendampingan sekaligus pengawasan ya, agar ruang-ruang yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi bisa sama-sama kita tutup. Gitu, Mas Hilman. Baik Pak Budi, kami tunggu update selanjutnya bagaimana penanganan kasus yang terjadi di Tulungagung. Sukses terus buat Pak Budi bersama tim di KPK. Terima kasih Mas Hilman, sukses, salam sehat untuk kawan-kawan di Tulungagung. Ya, kita baru bersama juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Budi Prasetyo tentang update penanganan kasus